Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Di dokter Cabul. cinta, Salah dong. dokter Cinta. cinta, dokter cinta. Cinta. Kali ini kita udah episode ke hitung aja sendiri lah ya buat yang nonton. Episode Terima ketiga. kasih. Ya, episode ketiga. Terima kasih buat teman-teman yang udah apresiasi ya. Walaupun memang nontonnya nggak sampai selesai. Iya, paling pas ada bagian-bagian dia doang gitu ya kan, sok-sok Ya, bagian habis gitu kan nonton. Kurang Iya, ajar kalian tuh. Kalau emang nonton kalian nggak habis ya udah bilang aja nggak habis, nggak usah sok-sok habis gitu kan. oh, Iya, gak usah marah-marah gitu. Dokter nggak cinta itu harus marah-marah. lembut, Oh ya udah sih. harus Kan, lembut, harus tapi kan dokter santai cinta yang gitu. marah-marah belum ada kan? Oh iya, belum ada. Nah ya Dokter udah, cinta yang marah. Ya, ya udah kita gue adalah mau dokter ngambil. cinta yang sehat kan? Sore ini Alhamdulillah, kita lagi. alhamdulillah sehat. Soalnya kita tuh kemarin kan udah ngomongin curhat, PDKT. Kan biasanya kalau misal orang nih lawan jenis kalau udah curhat, terus PDKT ini kan bersinergi. Nah, ini bagi sebagian orang atau kebanyakan orang itu pasti bakal ada rasa di mana mereka itu saling nyaman. Saling nyaman. Ya nggak? Iya, Saling gue nyaman sama nyaman. tetangga gue. Gue nyaman sama anak-anak silver. Sama kalau gitu. Oh ya udah. Terus? Cuma kan bedakan dong. Nyaman di ruang lingkup pertemanan, nyaman di keluarga, nyaman di lingkungan pekerjaan. Nah, nyaman ketika lo menemukan dambaan hati kalau kita sebut ya. Hmm. Pasangan. Kan untuk menuju nyaman itu kan ya biasanya kan PDKT dulu. Biasanya PDKT dulu, cerita-cerita dulu, curhat-curhat dulu. Barulah timbul yang namanya saling mengatakan cinta. Entah ceweknya dulu, entah cowoknya dulu. Yang kita sebut dengan jadian. Tapi ada juga yang nggak jadian ya. Ada juga yang cintanya itu bertepuk sebelah tangan. Kayak misalkan ceweknya itu seolah-olah ngasih harapan, cowoknya seolah-olah ngasih harapan. Padahal, Gitu. Padahal makan ya biasa-biasa aja, ternyata ke semua orang mereka gitu, humble. oh iya iya, susah juga ya. Iya, Tapi ada susah juga juga. orang yang tidak mengungkapkan perasaannya, lebih memilih diam gitu dengan segala pertimbangannya lah. Ya, tapi lo percaya nggak sih yang namanya cinta ini punya feel masing-masing gitu? Iya, Punya apa ya? Punya magic. Ketika lo deket sama lawan jenis, ketika lo lagi PDKT, lo lagi asik ngobrol, terus dengan sendirinya otak sama hati itu bersinergi menentukan timing yang pas untuk nembak. enggak, gue tuh dari Ya tadi nggak? tuh mikirin kata-kata lo bersinergi itu apa sih maksudnya? Kayak, Bersinergi itu ya berkesinambungan gitu. Iya, lo pernah nggak ngerasain sesuatu hal yang magic? Magic dalam artian setiap orang itu punya punya perasaannya masing-masing ketika lo deket sama seseorang nih, sama lawan jenis gitu. Contoh lah, hmm, gue lagi deket sama seseorang. Ketika lo deket sama orang, sama lawan jenis gitu kan, setiap orang itu punya magic, punya feel. Kayak otak sama hati itu nyatu aja gitu, kayak wah ini timingnya pas nih untuk nembak gitu. Jadi yang bisa kita katakan ini seolah-olah kita ini kepedean lah, kayak gue tembak deh, kayaknya jadi nih, kayaknya dia mau nih gitu. Lo tuh tipikal orang yang kayak gitu gak sih? jarang sih, gue kan orangnya minderan ya. Jadi Minderan. gue tuh menembak orang atau mungkin gue iya nembak lah, kata-katanya apa lagi ya bahasanya selain nembak ya, intinya nembak lah ya. Ya, Tidak mengucapkan berdasarkan apa yang lo bilang tadi, sebagian besar tidak berdasarkan itu gitu, tapi gue pernah ngerasain itu, pernah gitu. Cuman kebanyakan gue nembak orang justru tidak karena hal tersebut gitu, sebagian besarnya enggak gitu sih, kadang-kadang gitu. Karena apalagi di usia-usia sekarang kan, kayak semacam ketika gue ngerasain itu mikir lagi gitu, apakah itu cuman kayak semacam perasaan sesaat atau emang gimana gitu. tapi kalau misalnya ngomongin tentang nembak, terus Ah, kan ketika ceweknya mau gitu, ketika lo mengungkapkan, lo tuh pernah nggak sih ditembak sama cewek gitu? Hey, bentar-bentar. Sebelum tonton videonya, subscribe dulu dong, nyalain loncengnya. Jangan lupa juga follow Instagram kita di @silverstation18. Dengerin juga radio streaming kita di silverstationid.com/radio strip streaming. Kayak cewek yang ngucapinnya ke lo gitu, Dai, mau nggak lo jadi pacar gue gitu? Selama perjalanan hidup lo nih, dari 111 mantan lo. nggak ada sampai 111 lah. Gue kan dikit banget pacaran ya. Serius, nggak nyampe 10 lah. Eh, 5 kali ya, 6 apa? Ya 5 6 7 lah, nggak nyampe 10 lah ya. Dan itu lebih banyak online ya.
Apa sih namanya sih? Iya bener. Gue kan orangnya jujur aja. Kalau kok tahu sih. Jadi maksud gue Oh tuh ya, lu- ada beberapa aja sih 1 sampai 2 ada. Tapi kan ya. ada nih deh ketika di Bentar, momen bentar, kayak semacam. bentar, bentar, Oke, bentar. oke. Jangan diterusin dulu. Ini gelas nggak enak ngalangin. Oke, sudah Heeh. lanjut. Jadi kan menurut gua kalau lo bilang ada nggak cewek nembak duluan? Kalau apa sih? Kalau tolak ukurnya adalah ketika cewek itu mengatakan, ya mungkin bakal sedikit. Tapi ada loh sebenarnya dalam tanda kutip dia tuh sebenarnya nembak duluan, tapi dengan cara yang lebih elegan gitu, kayak semacam kayak ngasih kodenya kode keras lah, biar cowoknya yang nembak gitu. Gua rasa itu salah satu bisa dibilang ceweknya nembak duluan juga, karena dia yang kayak duluan gitu, kayak semacam nge-push banget buat cowoknya gitu, kayak ngasih gini 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 Salah gini gini. satu contoh kode yang keras, yang elegan, yang menurut lo wah si cewek nih kode nih minta jadian nih gitu. Kan nggak Nanya, mungkin si cewek tingkat gengsinya mungkin apa ya lebih tinggi lah ketika mengatakan sesuatu dalam menembak itu. Apa sih gimana sih kata-katanya terlalu berat. Mengatakan sesuatu, mengungkapkan iya. perasaan lah. Tapi kalau di zaman sekarang Mengungkap susah sih. Kalau gue bilang salah satu caranya, salah satu halnya adalah dia selalu mendekatkan diri kepada cowoknya, entah nanyain kabar, selalu SMS, nelpon dan segala macam, atau ngomen status, lihat status segala macam gitu kan. Nanti orang-orang perempuan-perempuan di luar sana yang sebenarnya tidak punya niat itu marah-marah deh. Oh gua kok iya kan serba salah. Tapi ada orang yang seperti itu, ada yang tidak seperti itu. Iya kan? Ibaratnya tuh fleksibel ya lah. betul. Ya fleksibel lah. Tapi memang momen jadian ini adalah momen yang paling membahagiakan ketika kita menjalin satu hubungan. Bener nggak sih kayak kayak momen bahagianya dalam seni berpacaran tuh ya pas jadian. Ya lu Ketika ngerasa gua gitu nggak? Menurut lo? ya gue ngerasa gitu. Ngerasa Kenapa? gitu dan orang-orang Hmm. yang ada di sekeliling gua itu merasa kayak gitu, Dai. Oh, Kayak orang-orang di sekeliling gua ya pacaran itu ya senangnya pas gua nembak terus diterima gitu. Kesana-sananya ya mulai lah titik jenuh ada gitu. eh Kayak yang iya sih. Tapi kan kalau ada beberapa orang dan ini patokannya umur juga sih. Mungkin tujuan ya. Maksudnya tuh yes, tujuannya apa? Gua rasa bakal menghasilkan sesuatu hal yang berbeda juga. Mungkin ketika lo bilang tadi adalah bah tujuannya untuk menembak dan jadian dan itu kebahagiaan, ya benar. Tapi ada juga beberapa yang kayak semacam ketika tidak jadian pun mereka tidak masalah gitu. Kayak pain-pain ya aja itu bagi gitu sebagian karena orang. iya. Tapi bagi sebagian orang banyak juga orang-orang yang ketika dia menyatakan sesuatu kayak seolah-olah membangun chemistry ini kan prosesnya lama nih. Kayak lo butuh proses, lo berpura-pura dulu gitu kan PDKT untuk menuju ke arah sana. Yang kalau misalnya kita bahas kemarin kita untuk menuju gerbang yang kita sebut jadian ini kan butuh proses gitu. Iya Kayak benar. ketika pas nembak terus lawan jenisnya ini nolak. Nah, apa yang harus kita ambil sikap? Kan tidak sedikit juga orang yang biasa aja. Bahkan lebih banyak orang yang kecewa gitu loh. Nah, ini baru baru ini baru temen gua nih kemarin curhat deh. Ya, Jadi oke. jadi Gimana? jadi dia nih apa ya? Jarang jatuh cinta sama orang lain. Dia cowok ya. Dia masih muda juga. Ya, Sekitar oke. umur baru 20 lah, 20 21 lah gitu kan. Dan dia nih enggak apa ya, jarang banget suka sama cewek. Nah, sekarang, bukan sekarang sih, kemarin-kemarin beberapa bulan yang lalu, dia tuh Sebelumnya suka sama cewek. iya, maksudnya tuh dia tuh jarang banget, Sebelumnya kayak ibaratnya tuh tertarik sebelumnya sama suka cewek tuh sama cowok. jarang. Oh, jarang. Nah, Oke. pas pas kemarin dia tertarik sama satu cewek deh. Tertarik sama satu Hah? cewek, terus dia Ya, memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya, tapi ternyata ceweknya udah punya pacar gitu kan ya. ya. Dan setelah itu dia masih tetap aja susah untuk membuang perasaan itu, kayak semacam dia tetap aja cinta sama ceweknya itu Jo. Padahal sebenarnya kalau menurut gue sih salah ceweknya ya, karena kan awal-awal ceweknya kan nggak bilang dia udah punya pacar, tapi ceweknya deketin terus, malah nelpon-nelpon dia segala macam. Pas si cowoknya udah suka nembak, ternyata ceweknya udah punya pacar gitu. Ini kasus yang sering dialami kaum-kaum milenial yang sering menggunakan gadget ketika nongkrong sama teman-temannya. Ini ya.
Tapi si Jadi banyak cowoknya Dai. kasihan, si cowoknya kan udah jarang jarang suka sama cewek. Pas dia udah suka sama cewek gitu kan dikasih yang kayak gitu gitu. Dan dia sekarang tuh susah banget untuk suka sama yang lain gitu. Pergi ke Dihubungi deh, dia masih dihubungi sama si ceweknya. Hah? Iya, ceweknya tuh kayak semacam ceweknya tuh kayak gini, lu nembak gitu kan, terus ceweknya bilang gue udah punya pacar nih, tapi lu jangan marah karena gue tolak, kita harus temenan aja, kita tetap teman bisa kan? Dan dia masih ngubungin si cowoknya gitu. Gue udah maki-maki temen gue itu deh. Lu tuh kayak cuman alat untuk dia lari doang gitu, ketika ada masalah dihubungin segala macem gitu. Itu bahaya sih, itu bahaya sih, itu bahaya, itu bahaya. Terus lo sebagai dokter cinta nih, ke temen lo ngasih nasihat apa itu? Banyak, dia curhat Ya. sampai subuh kemarin gitu. Gue udah kasih nasihat segala macam gini-gini. Karena kan ibaratnya tuh gue pernah juga lah mengalami hal tersebut gitu ya. Gue kasih ketika dia menurut dia ini hal yang bagus. Gue nggak memaksakan. Gue bilang gitu kalau nasihat gue bagus ya lo ambil gitu. Tapi ya lo jalanin aja gitu. Karena menurut gue ketika lo menjalani dan lo tahu rasanya nanti juga lo sadar gitu. Apa yang lo harus lakuin gitu. Tapi jangan lama-lama nih Betul. sadarnya nih. Kalau perlu Ya, cepet-cepet gitu. betul. Boleh sedih asalkan jangan lama, boleh sedih asalkan jangan lama-lama karena kamu harus naik ke tahap depresi. Ya kan, masa Benar sedih ya. mulu. Jangan dong. Depresi dong. Depresi dong ya. Kebanyakan sih depresi. Padahal banyak banget gitu kan. Iya. Masih orang-orang di luar sana yang bisa lu pilih gitu. Betul. Tapi kan memang kalau misal ngomongin hati dan ngomongin percintaan ini kan masing-masing punya spek yang berbeda-beda lah. Pengalaman yang berbeda-beda, pengalaman yang berbeda-beda. Karena Tapi memang ada 3 orang yang sulit dinasehati. 1 orang gila, 2 orang meninggal, 3 orang yang jatuh cinta. Kadang-kadang sulit gitu untuk dinasehati. menurut lu nih, kenapa sih tolak ukurnya itu harus jadian gitu? Padahal lu percaya nggak sih? Lu percaya nggak selain jadian, ujungnya nih tolak ukur kita nih untuk menuju jadian, selain jadian yang kita tuju, sebenarnya tuh ada hal yang lain yang lebih membahagiakan dan menguntungkan untuk kedua pihak yang bisa dituju selain Betul, jadian itu. menikah. Betul. Memang menikah ke puncak yang paling guncangan ombaknya lebih kencang itu kan di tahapan Anjay. ke sana. Oh. Cuma kan lu jangan ngomong anjay, gue bacok. jadi jadi gini, kalau misal ngomongin tentang kenapa sih kita mesti jadian, mungkin bagi sebagian orang jadian ini adalah salah satu bentuk pengakuan dan komitmen kali. Kayak seolah-olah oh ya udah, kita tuh udah saling memiliki gitu. Apa memang ingin memamerkan aja ke ruang lingkup pertemanannya aja bahwa saya ini sudah punya pacar gitu. Oh, berarti Begitu. berarti nggak masalah dong ketika dia depresi, sakit hati dan segala macam karena niat awalnya aja udah salah. Ini. Betul, nggak masalah. Wrong me. Makanya kita di sini ada untuk show me the way gitu, menunjukkan jalan untuk mereka kemana jalan yang benar. Lo tau gak sebelum dia nembak, dia tuh nyari ini dulu referensi ke kakaknya, ke gua dan segala macam, gimana cara nembak itu yang bagus. Dan dia dikasih referensi yang dia ambil 1 gitu. Katanya nembak itu pas di atas motor gitu. Pas hujan-hujan lagi dia. Terus dia nembak deh. Terus katanya si ceweknya nolak dengan muka datar. Maaf ya, gue nggak bisa. Wah, parah sih. Padahal perjuangannya udah. Kayak gini. Maaf ya. Sebenarnya aku cowok buka wig gitu. Enggak gitu, Pak. Tapi memang kalau misalkan ngomongin tentang cinta ketika kita dihadapkan dengan yang namanya jadian, ya kan, kayak gua pun pernah mengalami momen ketika gua merasakan di titik jadian, dan itu sangat seneng banget, Day. Seneng banget. Senang. Gua nembak PDKT-an gua. Habis itu lo nggak seneng kan? Iyalah. Karena tujuan lo cuman mentok di tujuan lo jadian udah gitu, nggak ada lagi gitu. Betul. Ketika lo udah mendapatkan tujuan lo bingung mau ngapain lagi gitu. Betul. Tujuan itu hanya penasaran. PDKT sama dia, gue PDKT sama dia, ya minimal gue bisa jadian lah gitu kan. Sama ya dikit lah. Gitu. Tapi beda hal kalau misalnya niatan kita punya tujuan lain ya, Dea. Benar. Kayak misalkan lu pengen deket sama lawan jenis pengen ngedeketin ini, tapi ada tujuan yang
lebih sakral, yang lebih hak lah Ya, gitu kan. benar. Kayak mencoba. Cuman kadang-kadang kan maksud kita itu kan tidak bisa diterima sinyal-sinyal oleh orang lain gitu. Apa maksud kita nih mereka nggak tahu, mereka cuma bisa menerka-nerka gitu. Dan Betul. kadang-kadang perempuan kalian salah pilih gitu ya. Cuma kan gini, Kadang-kadang. Gue nggak eh, ngejudge ya. nggak yang ini Hmm. kan cerita pengalaman Ah. kita lah Day, walaupun gue pacaran baru 2 kali Ah. seumur. Yang pertama sama Raisa, 2 sama Isyana. Iya. Dulu Gue Isyana balik masih deh ya. SD. Hey, bentar. Sebelum tonton videonya, subscribe dulu dong, nyalain loncengnya. Jangan lupa juga follow Instagram kita di @silverstation18. Dengerin juga radio streaming kita di silverstationid.com/radio strip streaming. Kemudian ini panjang yang bakal kita obrolin dan yang kita bahas gitu. Karena memang setelah jadian ini kan orang ini udah mungkin saling sayang, saling nyaman gitu. Ah. Dan selanjutnya yang mereka pikirkan adalah mau dibawa kemana hubungan kita gitu. Kayak lagunya Armada. Mau dibawa Mana hubungan Kok asal kurang ya? pelan. Iya. Kok kurang Kurang. gitu ya. Gitu. Coba Kimal yang nyanyi gitu kan, bawa rebana mau dibawa bisa rame gitu kan. Dia aduh cinta gitu kan ya. Ya. Untuk mengatasi hal tersebut, oke lah, mungkin anak-anak muda di zaman dulu dan di zaman sekarang itu terjebak kayak semacam dirasa penasaran doang dan rasa penasaran jadian doang, dan ketika dia udah mendapatkan rasa penasaran itu sudah terpenuhi, dia bingung untuk ngelakuin apa gitu, harus gimana. Mungkin lo punya tips untuk teman-teman di luar sana yang mendengarkan gitu, apa sih yang harus gue lakuin gitu ketika gue punya perasaan gue suka sama orang lain, gue harus gimana gitu. Atau gue harus mengolah lagi perasaan gue biar gue dapat tujuan selain hanya penasaran untuk kayak namanya semacam jadian. Tanamkan dalam diri lo. Oke. Ketika kita mau deket sama lawan jenis nih, entah Hmm. cewek atau cowok gitu, tanamkan dalam diri lo kayak lo tuh punya tujuan lain, tujuan yang lebih jauh ketimbang lo bentuk cuma di jadian gitu. Tapi Ya kan jadian macam misalnya nih yang jadian kelas 6 SD sama kelas 5. itu bukan jadian dong. Berarti- Kejadian itu. Oh, berarti lo harus kita pengen bilang bahwa kelas 6 sampai SMA tuh jangan pacaran ya deh. Fokus sekolah. Itu simpelnya itu. Jangan pacaran, tapi sulit sih Dai. Kalau misalnya kita ngelarang langsung bilang jangan pacaran. Tapi keadaan dan lingkungan sekitar yang membawa mereka untuk merasakan yang Berarti namanya lo bilang lingkungan kita sekarang itu, media sosialnya sekarang mendukung untuk hal tersebut. boleh jadi Berarti pemerintah ada andil di dalam sini. pemerintah lagi. Lo bikin di percintaan. Udah, bye.